itu ada ular. Ininya ke atasnya cantik, ke bawahnya ular gitu. Kamu mau kekayaan apa? Ya apa aja lah, yang penting saya kaya gitu kan. Itu spontanitas, dia bilang to the point. Saya pengen ibu kamu katanya. Nggak lari Kang Eng. Saya di situ berpikir, oh setiap saya ngelakuin ini kenapa yang diminta ibu. Saya nggak paham itu. Si A-nya itu yang punya grosirnya. Wah aneh ya, kok pas kamu kerja di sini kok omsetnya semakin bertambah? Wah itu mungkin bos kebenaran kata saya itu. Ah enggak, ya udah tetap aja di sini. Saya percaya kok sama kamu. Nyampe rumah pada kaget Kang. Itu pada kaget, pada lari teman saya. Doni katanya. Pada lari. Kenapa pada lari lihat saya? Don kamu itu udah dianggap mati katanya. Masa? Iya 3 bulan gak ada kabar. Bahkan foto kamu disebar terus sampai ke kepolisian lapor gak ada. Kata orang pintar katanya saya ini dibawa ke negara siluman gitu Kang. Aneh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Senang sekali kita berjumpa di hari yang cerah ini. Malam hari ini MM akan kembali menghadirkan kisah nyata dari seseorang. Nah, yang malam ini akan Anda dengarkan sebuah kisah tentang pesugihan, di mana kisah ini benar-benar akan mengetuk hati Anda. Bagaimana pedihnya perjuangan seseorang untuk mencari kekayaan. Ada di depan kita namanya Kang Doni. Kang Doni dari Bandung, dekat sebenarnya sih ya. Sengaja mampir ke studio MM untuk menceritakan kisahnya yang dialami pada tahun 2005. Jadi pendek ceritanya itu, Kang Doni ini seorang yang bandel dulunya. Iya. Sehingga merasa terkucilkan di rumahnya dan lari dari rumah. Iya. Banyak yang dialaminya selama pelarian itu sampai melakukan pesugihan akhirnya. Baik, kita ngobrol dulu dengan Kang Doni. Kang Doni apa kabar? Baik Kang, baik. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak salah Kang Doni ini subscriber kita juga nih ya. Iya. Sering komen ya. Iya. Sudah lama jadi subscriber MM. 6 bulanan lah, 6 bulan. bulanan. Iya. Terima kasih loh sebelumnya. Iya, sama-sama Kang. Dan untuk Sobat MM juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kepada kami sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mulai bercerita, Kang Doni harus kita kasih oleh-oleh dulu. Nah, ini oleh-oleh. Allah, bagus ini sekali Kang. Mudah-mudahan suka nih Kang Doni. Bukan suka lagi. Makasih. Ya, nanti dipakai ya ini ya. Iya. Tahun 2005. Iya. Kang Doni waktu itu belum menikah pastinya. Belum menikah. Dan profesi sekarang apa nih? Profesi sekarang saya jualan. Aktivitasnya? Ya, sehari-hari. jualan es gitu ya. Es apa nih? Es poci. Boba gitu ya? Bukan, es teh gitu. Oh, Es teh gitu. wah luar biasa nih. Iya. Di zaman begini jual es musim hujan. Laris tapi tetap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sobat MM, siap-siap untuk mendengarkan kisah dari Kang Doni. Jangan di skip, ini kisahnya sangat menarik. Untuk menambah info, wawasan mengenai dunia pesugihan dan dunia gaib. Kita dengarkan kisah dari Kang Doni. Silakan. Awalnya gini Kang, saya ini terlahir dari keluarga yang broken home gitu. Bapak saya nikah lagi gitu. Nikah lagi yang ke-5 kali. Bapak saya tuh Kelima kali. kelima kali nikah lagi. Pada akhirnya
saya dirawat sama seorang nenek. Dan nenek itu banyak ya yang dirawat sama nenek itu cucu-cucunya. Yang lain mah itu cucunya udah punya usaha masing-masing. Terkecuali saya gitu, nggak punya usaha apa-apa. Dibilang saya yalah pengangguran di mata mereka. Padahal saya ini bukannya pengangguran sebenarnya, tapi saya suka jual beli motor, ikut bantu temen. Kadang penghasilan pada saat itu 200.000, 100.000. Tapi di dalam keluarga saya ini dianggap ya diremehkan lah, dipandang sebelah mata. Waktu itu usia berapa? Waktu itu di usia 27. 27 tahun 2005. Tahun 2005. Tapi sehari dapat 200, 100. Itu kan lumayan sebenarnya. Iya, lumayan. Tapi kan gak nentu gitu, Kang. Setelah gitu, saudara-saudara saya, cucu-cucu nenek yang lainnya itu sama saya iri. Gak tahu kenapa mereka ini selalu membuli sama saya. Kamu tuh hidup nggak, sekolah kacau, katanya nakal, terus nggak nurut sama orang tua, mau jadi apa? Cuma lebih baik mati aja, seperti gitu, Kang. Saudara itu, akhirnya saya nggak ini sabar-sabar sendiri aja, menutup telinga, udah aja sabar. Hari semakin hari bulian semakin banyak dari saudara. Udah aja saya memutuskan lari dari rumah, kabur dari rumah tanpa tujuan. Setelah gitu saya siap-siap bawa beberapa baju saya masukin ke ransel, kayak si bolang aja saya. Itu tanpa tujuan, Kang. Itu hujan deras pada saat itu. Malam Jumat, saya memutuskan pergi dari rumah tanpa ada kabar. Saya pergi hujan-hujanan ke jalan raya. Saya nunggu angkot sambil saya nangis. Ya Allah, saya mau kemana ini? Tujuan saya mau kemana? Kalau saya di sini di rumah terus, saya nggak kuat. Hinaan, bukan ngasih support dari saudara itu, malah terus aja dicaci. Ya udahlah, saya pergi kemana aja lah, saya melangkah. Saya megat angkot, naik angkot, nyampe di terminal Cileunyi. Saya nangis. Ya Allah, saya mau kemana ini ya, tujuan saya. Pas itu ada angkot lagi, jurusan Majalaya. Saya naik lagi lah, naik angkot. Sampai Ranca Ekek, angkot itu berhenti karena ada perlintasan kereta api. Saya berhenti, angkot berhenti, saya turun. Saya bayar, itu waktu itu 5.000 mintanya karena keadaan malam. Sisa uang itu 15.000, Kang. Saya jalan menuju stasiun sambil hujan-hujanan, baju juga basah kuyup kan. Nyampe stasiun, saya duduk, saya berpikir, saya mau kemana ya ini? Tanpa tujuan gitu. Dan saya mau kerja apa ini? Kalau saya pulang lagi ke rumah, mau gimana? Udah aja saya diam di situ. Saya tengok kiri kanan, adalah sebuah gerbong terbengkalai itu, satu gerbong kan gitu. Di jalur pertama itu gerbongnya. Saya di situ ngantuk, Kang, tambah dingin gitu. Saya lah masuk ke gerbong. Itu di gerbong tuh berantakan, Kang, gitu. Tapi kursinya tetap bagus. Setelah gitu saya ganti baju, terus yang baju yang basah saya gantungin biar kering gitu. Saya tidur. Pas saya tidur, mendengarlah sesuatu, Kang. Sesuatu itu ada suara yang nangis, Kang. Ada anak-anak kayak yang lagi main kelereng, hai. Kata saya apa tuh? Saya itu pada saat itu saya merinding. Ya takut. Saya harus mau kemana? Ya udahlah,
terpaksa kan saya harus tidur di situ. Ya udahlah, saya tidur lagi, mencoba tidur lagi. Kayak ada yang jualan di kereta tuh, rame. Bangun lagi, kok nggak ada ya. Saya di situ nggak bisa tidur, Kang. Pas setelah itu ada yang nangis, itu nggak berhenti-berhenti. Saya lihat kiri kanan nggak ada gitu ya, wujudnya itu. Tidur lagi. Ada lagi yang lari-lari, anak kecil. Tidur lagi sampai nggak bisa tidur. Nah setelah gitu saya bisa tidur-tidur, ada suara tahrim subuh jam 4. Barulah saya tidur. Setelah tidur, saya bangun jam 6:30 karena dibangunan oleh keramaian orang-orang. Saya bangun, setelah gitu saya duduk lagi termenung. Ini saya mau kemana nih? Kebetulan perut saya lapar, saya cari warung. Setelah gitu saya dapatlah warung. Saya beli nasi kuning gitu ya. Nasi kuning sama kopi. Bu, Masih ada uangnya? iya 15.000 itu sisa. Bu, beli kopi sama nasi kuning. Oh ya. Dek baru ya di sini? Ya, tidur di mana, Dek? Itu di gerbong. Ih, kok kamu berani tidur di gerbong padahal banyak yang itu? Ah, Bu, tuntutan, terpaksa saya mau kemana. Nah, setelah gitu, Adek aslinya dari mana? Gitu. Saya dari Cibiru. Terus mau ngapain ke sini? Ya, tanpa tujuan, Bu. Oh, udah aja, Dek. Daripada gitu, Adek gitu, Ibu ngasih tahu katanya. Untuk cari makan sehari-hari, udah ada tuh sapu-sapu aja di kereta KRD dulu tuh, jurusan Padalarang Cicalengka gitu. Ya akhirnya saya nurut kata si ibu itu. Udahlah, saya dikasih sapu sama ibu-ibu itu, dikasih sapu. Nah, sok deh nyapu, banyak rejeki buat makan. Ya Bu. Setelah gitu saya nyapu sambil ada rasa malu gitu kan, minta uang sama penumpang. Udah beres nyapu, saya pertama itu dapat 8.000 ya, beli makan gitu. Selalu begitu Kang setiap hari. Setelah itu malam ya tidur lagi di gerbong. Ya banyaklah keanehan lagi gitu. Itu ada yang duduk rambut panjang, di situ saya kaget. Saya itu mau bangun tuh karena mau kencing, mau kencing. Itu saya kaget, olah siapa itu? Langsung itu saya lari, langsung ke bawah ya. Saya mau kemana lagi nih kalau misalnya lari, mau tidur di mana lagi? Setelah itu saya masuk lagi, udah nggak ada itu si makhluknya. Udah gitu saya tidur lagi, barulah terlelap. Nah besoknya ya aktivitas lagi seperti itu. Padahal saya pertama kali itu lihat-lihat seperti itu. Pertama kali pas di gerbong itu. Nah setelah gitu sampai saya ikut kereta itu Pasundan. Kereta api Pasundan jurusan Surabaya. Saya kebablasan ikut ke sana sampai nyapu ikut. Saya nyampe stasiun Madiun, saya turun, banyaklah anak-anak jalanan itu yang menghampiri saya. Kamu dari mana? Saya dari Bandung. Ngapain kamu kesini? Ini wilayah saya. Saya digebukin Kang. Waduh, saya digebukin, nggak boleh sapu, ya nggak boleh nyapu. Ya udah saya minta maaf Kak, saya nggak akan nyapu lagi di sini. Ya udah sok kamu pulang. Mau pulang gimana? Kereta udah nggak ada gitu kan. Setelah di situ saya bingung. Mau tidur di mana? Udah aja saya kepikiran tidur lagi di gerbong itu. Tidur lagi saya. Ya babak belur. Tidur di depo lagi, di depo di kereta yang kosong. Udah saya babak belur, ditambah ada hantu yang gak berkepala. Waduh, itu saya lihat hantu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya udah saya di situ ngeberanikan diri. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau ngebujut juga, asal mau bawa rezeki kata saya tuh, gitu. Udah aja saya tidur udah dilihat, udah nggak ada lagi Kang itu. Itu jaraknya mewujudkannya 1 menit lah. Si hantu tanpa kepala itu. Setelah gitu saya tidur memutuskan baliklah ke Bandung. Setelah pulang ke Bandung ya aktivitas lagi. Udah saya mencapai 3 bulan,
tanpa ada kabar ke orang tua, ya ke keluarga, saya ini ada rasa kangen gitu sama nenek. Saya pengen pulang, saya kangen sama nenek. Udah aja saya pulang. Udah pulang tuh saya minta baju sama penumpang. Bos, punya baju nggak? Buat apa nih? Buat salin baju biar nggak kotor nih. Emang nggak punya baju? Punya, tapi masih pada basah, dicuci. Ya udah saya ikut sama penumpang, asal orang Ranca Ekek gitu. Dibawa ke rumahnya, saya dikasih baju, udah dikasih baju, saya dikasih uang tuh. Itu saya masih ingat dikasih uang 25.000. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya saya pulang tuh malam tuh. Nyampe ke rumah itu jam 8 malam. Pas setelah nyampe rumah pada kaget, Kang. Itu yang ada pengajian kan di rumah. Itu pada kaget, pada lari teman saya. Doni katanya. Pada lari. Kenapa pada lari lihat saya? Nah, adalah seseorang ya yang memimpin pengajian itu, ya Ustadz gitu. Dia menyamperin, "Ini Doni?" "Ya." "Coba duduk dulu." Bercerita, "Don, kamu itu udah dianggap mati." Gitu. "Masa?" "Iya, 3 bulan gak ada kabar. Bahkan foto kamu disebar, terus sampai ke kepolisian lapor, gak ada. Terus yang nyangka saya mati siapa?" "Ya nenek kamu pergi, ya maaf, ke orang pintar." Kata orang pintar katanya, saya ini dibawa ke negara siluman gitu, Kang. Aneh gitu. Loh, kok dibawa ke negara siluman? Padahal saya ada di kereta api. "Emang kamu kerja di kereta api?" kata Ustadz tuh. Setelah gitu Ustadznya cerita sampai saya dirangkul sama nenek, terus sama ibu saya dirangkul. "Syukur kamu selamat. Saya masih ada. Terus kamu di mana sekarang?" "Saya di Ranca Ekek." "Kerja apa?" "Ya adalah kerjaan gitu." Nah, itu yang saudara saya bukannya menyambut gimana ya, kangen gimana, nggak ada, Kang. Kayak ada hati yang dengki, padahal mau dengki apa gitu kan. Setelah gitu, "Kamu datang lagi, udah bawa apa?" Jangka 3 bulan tuh datang kok pulang dengan jalan kaki, nggak ada keberhasilan, mau nyusahin lagi keluarga, bukan ngasih support lagi ke saya, itu bukannya untuk merangkul, "Yuk kerja bareng-bareng gimana?" Enggak, Kang. Di situ saya memutuskan berangkat lagi, masih hati dendam itu. Saya berangkat lagi ke Ranca Ekek lagi. Setelah gitu saya nyapu lagi, aktivitas biasa. Kemalaman lah di stasiun Bandung, kereta apinya udah lansir gitu, udah nggak ada kereta lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur di depo lagi, di depo stasiun Bandung. Saya tidur di situ, Kang. Sudah tidur, malah saya terlelap itu, Kang. Saya ingat ada yang ngebangunin. Seorang kakek-kakek, Kang. Jang, bangun." Kakek-kakeknya pakai baju hitam pangsi lah gitu, tapi nggak pakai iket, Kang. Saya ngebangun, kan kebiasaan saya kalau sebelum tidur suka nyiapin minuman mineral. Nah, saya bangun, "Oke, dari mana, Kek?" "Ini udah ngontrol lokomotif," katanya. "Oke, ini minum nih, ngerokok." "Oh iya, ini disambil rokoknya," kata kakek itu. "Kakek dari mana?" "Nggak usah tahu, kakek emang udah ini ngontrol lokomotif." "Ujang, kenapa suka tidur di kereta?" Saya cerita, "Gini, Kek, saya ini kabur dari rumah, terus saya banyak diledek, Kek, sama saudara." Terus dia kasih ngewejangan. Ya wajar lah, namanya juga manusia gitu. Ada yang suka, ada yang benci. Ya intinya sabar aja. Nah di situ saya bercerita sama kakek dari A sampai Z. Terus udahlah, kakek nggak akan lama katanya. Mau ke rumah dulu katanya. "Nih, kakek mau ngasih sesuatu." Ngasihlah sebuah batu. "Ini untuk apa, Kek?" Saya awam gitu, Mang Ei.
ini untuk apa? Ya udahlah, bawa aja gitu, nanti kamu ngerasain gitu. Kakek mah cuman bisa ngasih ini aja, nggak bisa ngasih apa-apa. Ada di bawah sekarang. Boleh kita lihat ya. Ini. Udah berbentuk seperti ini. Iya, ini enggak aslinya batu. Enggak, ini sama saya Udah diiniin. digosok ya? Ya, ini udah digosok ini. Ini. Ngasihnya cuman batu aja Oke. gitu. Nah, ini, Khasiatnya tahu. ya setelah udah gitu saya tidur lagi udah dikasih. Saya positif aja, mungkin itu pegawai kereta api mungkin ya, kakek-kakek itu. Udah pagi saya berjalan ke arah stasiun, naik KRD. Setelah nyampe di Ranca Ekek, ada keajaiban. Tadinya saya jarang ngobrol sama yang punya warung, yang punya grosir itu di stasiun Ranca Ekek. Jadi ngobrol setelah mendapatkan batu ini gitu kan. Nanya, "Dek, udah lama kamu di sini tapi kok baru sekarang ngobrolnya ya?" "Iya." "Kerja nyapu?" "Ya, nyapu." "Oh, berapa penghasilan?" "Ya nggak tentu, penghasilannya. Kadang 20.000, 15.000, kadang 5.000 gitu, tergantung penumpangnya." "Oh, ya udahlah, jalanin aja." Setelah gitu dia mikir, "Udah aja deh gini." Udah dipikir-pikir sama AA. AA kan nggak punya karyawan. "Udah aja adek, mau nggak jadi karyawan?" "Oh ya mau, dengan senang hati. Terima kasih banyak, udah peduli sama saya." "Ya udahlah, jadi karyawan." Nah di situ, iya, saya berpikir, Om, kok pas setelah dikasih batu, ya bukannya untuk ke batunya, mungkin udah rezekinya mungkin ya, ada keanehan gitu. Nah setelah saya kerja di grosir, bantu-bantu gitu, rating penjualan dari sebelumnya itu naik, Kang. Omsetnya yang punya si AA-nya itu yang punya grosirnya. Wah, aneh ya. Kok pas kamu kerja di sini kok omsetnya semakin bertambah? Wah, itu mah mungkin bos kebenaran kata saya itu. Enggak. Ya udah, tetap aja di sini. Saya percaya kok sama kamu. Itu saya nggak punya identitas, Mang. KTP pun juga nggak punya. Itu langsung percaya. Setelah gitu saya kerja, nimbangan itu terigu gimana ya, saya aktivitas. 1 bulan saya dapat gaji 800. Yang digaji kamu ini segini nih, saya kasih ini bonus karena kamu udah membawa hoki katanya, padahal saya nggak punya apa-apa gitu, cuman dikasih batu ini aja gitu. Bos jangan gitu, mungkin ini kebenaran aja, mungkin enggak, udah bisa ngerasain gitu. Udah aja kamu di sini ya gitu. Setelah 2 bulan bos berubah pikiran, udah aja lah gini, kamu jualan aja, mau nggak? Saya modalin tuh rokok, gimana jualan rokok kayak orang-orang gitu, mau nggak? Alhamdulillah bos, ya sok, kasihan lah ngelihat gaji kamu 800.000. Kalau misalnya ada jualan mah lumayan lah gitu, buat tambah-tambah. Ya udah tuh bos, ya akhirnya dibikinin tempatnya itu buat rokok. Maksudnya rokok asongan? Iya, rokok asongan. Setelah itu jualan lah, hari pertama saya jualan, alhamdulillah laris gitu. Store. Pas seminggu udah jualan, ketemulah saya teman dari Cicalengka, tapi beda bos, sama pedagang asongan rokok. "Kang Asep, kamu dari bos Andri?" Gitu. "Iya." Gitu. "Oh, kalau saya dari bos Cece." Gitu. Dia cerita, saya nggak ngerti ya, itu bos saya kok bisa sugih gitu. Terus wah, pembeliannya itu, omsetnya itu, yang bos teman saya itu mencapai 20 jutaan dalam 1 hari itu. Tapi dia pernah cerita ke saya, kata Asep itu, "Kalau kamu pengen seperti saya, yuk mau nggak sama saya diantar?" Bosnya ke Asep itu, "Oh, sempat nawarin gitu, Kang." "Ya, kenapa? Kamu kayak yang mau niat
punya grosir gitu. Ya saya pengen kaya lah. Itu jalan apa? Nggak tahu. Kalau misalnya kamu pengen, nanti sama saya dikasih tahu sama bosnya. Ya tolong hubungin sama bosnya. Ya setelah gitu dia ngehubungin ke bosnya. Setelah 3 hari dari ketemuan itu dia datang lagi. Kata saya, kemana aja? Baru jualan lagi. Oh, saya kemarin sakit katanya, panas tiris. Oh iya Don, udah disampaikan ke bos. Terus kata bos kamu gimana? Ya udah kalau misalnya kamu pengen ikut aja. Biayanya gimana? Kata saya. Kalau masalah biaya ditanggung. Oh yang benar kata saya tuh. Iya ditanggung. Sok aja kamu ikut. Nggak ada sistem minjem dulu, enggak. Saya di situ ada rasa ketakutan. Moal gitu wadahkeun. Wah kamu pikiran kemana aja. Ya udah kalau misalnya kamu pengen ikut, ayo ikut. Ya ikutlah saya ke Cicalengka itu Kang E. Saya bertemulah dengan bos Cece itu. Setelah gitu saya ngobrol sama bos Cece. Bos gimana sehat? Mau dari Ranca Ekek? Ya. Mau jualan juga ya sama. Gini bos, saya ada niat lah sini. Ada niat apa? Ya pengen laris lah, jualan lah. Pengen punya grosir kayak gini. Benar kamu niat? Iya niat, tapi silent. Iya, sok di silent. Benar. Yuk ikut kemana? Ke Ranca Buaya. Mau ngapain tuh bos? Ranca Buaya. Kalau tanya kamu mau niat? Ya udah ikut aja. Terus ini saya nggak punya biaya. Ya gampang masalah biaya mah, ikut aja. Kapan bos tuh? Ya nanti sama saya kasih tahu lagi waktunya. Ya. Nah setelah gitu saya udah ngobrol sama bos Cece itu. Saya pulang lagi. Ya jualan lagi. Singkat cerita, pas waktunya saya dipanggil sama Asep itu. Don, kata bos ke rumah katanya. Oh iya, katanya mau berangkat malam sekarang. Ya, saya siap-siap. Saya pamitan sama bos. Bos, saya mau pergi dulu. Izin dulu nggak apa-apa. Berapa hari? Ya palinglah sehari lah. Ya udah, silakan. Saya ke Cicalengka, ke rumahnya bos Cece itu. Benar udah siap, udah. Ya sekarang mah silaturahmi aja ke Garutnya gitu. Ya tuh. Saya Asep ikut. Asep enggak. Setelah gitu saya ikut berdua. Malahan yang nyetirnya bos Cece gitu, pakai mobil carry waktu itu warna biru. Setelah di Ranca Buaya yang mau menuju ke Kunciennya, pertama itu dihadang sama Kunti tapi tinggi mah gitu. Astagfirullahaladzim. Wah gogoda diklakson nggak ada lagi. Nah, pas ada pohon beringin mau ngelewatin pohon beringin, ada itu kucing mungkin adalah 2 meteran ya tapi berbentuknya kucing itu. Di daerah mana tuh? Ranca Buaya. Udah sampai Ranca Buaya? Ya udah sampai Ranca Buaya. Kampungnya saya di ini aja ya. Pas itu kucing, wah gogoda, cenah don tenang, cenah berhasil. Di klakson 3 kali, setelah di klakson nggak ada tuh kucingnya. Nah lanjut lagi perjalanan, nyampe di rumah Abah itu. Pas gitu nyampe Sampurasun, Bah, Rampes. Ini buat temen ada niat. Oh iya masuk. Iya si kuncinya tuh udah peka gitu. Masuk rumahnya panggung. Kenapa bos Cece ini kok mau mengantarkannya
baik gitu maksudnya. Ya karena dia merasakan, bahkan dia juga pernah nganter katanya sampai sukses gitu. Tapi nggak mau diganti uangnya, aneh gitu. Tapi kalau udah nolong itu katanya berlimpah gitu. Katanya rezekinya gitu. Si bos Cece Bos ini. Cece itu. Kalau sudah bawa orang, Iya, rezekinya nambah. iya nambah gitu. Setelah gitu saya ngobrol sama Kuncen sama bos Cece. Bah, ini yang menit, senang ngorake nih, senang. Semoga garwa can. Ya udah Apa punya itu? istri ya? Belum. Wah, can belum punya istri kok mau gini. Sakit hati sama keluarga gitu, saya pengen ngebuktiin, pengen nyenengin orang tua. Oh iya. Ntar syarat-syaratnya udah tahu ini, senang. Kata Kuncennya ke bos Cece, ini bos Cece udah tahu syarat-syaratnya. Bener kamu udah niat, udah. Ya udah kalau misalnya udah niat, nanti kesini lagi gitu. Sekarang mah makan dulu. Saya makan di situ, disuguhin nasi liwet gitu kan. Makan, setelah pulang, nggak tahu itu mata saya lah, cuman apa, sepintas gitu ngelihatnya, tapi kayak ular, nggak ada kepalanya. Pas mau pulang, bos Cece langsung ini, kenapa bos? Itu ada ular, mana itu? Kamu lihat nggak? Iya lihat. Bos lihat? Ya lihat, makanya saya berhenti tuh. Panjang, sebesar pohon kelapa lah. Klaksonin lagi, sampai 10 kali diklakson, langsung cepet jalannya. Gue goda Don, kata dia. Oh, Kondisi malam. kondisi malam itu kondisi itu jam 2:30 lah. Setelah gitu saya melanjutkan perjalanan lancar. Ya nyampe rumah saya pulang ke Rancaikek, aktivitas lagi jualan rokok sampai ke Padalarang. Pas sampai di Padalarang, kemalaman lagi Kang. Saya tertidur, tapi nggak di dalam gerbong itu tidurnya. Di stasiun itu, di bangku itu. Tidur. Pas saya bangun tuh kalau nggak salah itu jam 3:30 itu. Kalau nggak salah itu waktu dulu. Kayak ada noni-noni di stasiun Padalarang itu. Lagi duduk aja ngeliatin saya. Tapi sambil nangis Kang. Itu. Astagfirullahaladzim. Kayak orang Belanda. Saya udah nggak biasa, Kang udah biasa gitu. Istighfar. Saya ke air. Jadi pas udah balik lagi udah nggak ada. Nggak tidur lagi saya di situ. Ngobrol lagi sama PPKA gitu ya, penjaga itunya stasiunnya. Pas itu ngobrol, saya kasih rokok aja ya, untuk nemenin ngobrol. Udah gitu saya udah pas pagi pulang lah ke Rancaikek. Pas pulang si Asep datang. Itu kata bos Cece, berangkat lagi kan malam Jumat. Iya saya sekarang malam Jumat keliwung. Astagfirullah saya lupa. Ya udah saya izin dulu ke bos. Bos saya mau izin lagi. Mau kemana ya biasalah main lagi gitu. Main sama saya sama orang Cicalengka. Lama enggak? Ya paling sehari lah. Ketemulah sama bos Cece. Siap nggak? Siap. Yuk. Tapi di sini mah nggak ada ini persyaratannya, harus ke Rancaikek katanya, ke Dangdur. Ya tuh belanja lagi Kang, balik lagi naik mobil. Beli sesajen, nggak tahu habis berapa itu bos yang ngebeliin. Setelah gitu langsung ke Garut. Nyampe rumah Kuncen itu nggak ada halangan apa-apa. Sampai bos Cece bilang, Don sekarang mah nggak ada godaannya. Oh mungkin lancar kamu. Kalau gini pasti kamu berhasil. Ya mudah-mudahan aja bos. Sampai rumah Kuncen, sampurasun, bah. Saya datang lagi. Oh iya. Kira itu nggak akan datang. Ya datang, bah. Setelah gitu kasih sesajennya. Diberesin sama Kuncennya itu pakai tampir. Siap ditinggal sendiri. Oh siap. Yang penting mah beunghar we Kang. Bah, secara ritualnya itu di dalam guha. Saya dibawa ke guha, tapi guhanya kecil gitu. Tapi kalau nggak salah itu dekat laut guhanya gitu. Laut, terus sebelah sananya ada sungai gitu kan. Di sini penunggunya
buaya putih. Konon ya katanya Mas namanya tuh gitu. Ya udah, saya diajak ritual sambil bawa sesaji. Udah kamu di belakang. Bos Cece mah nggak ikut di rumah Kuncen. Segitu si abahnya apa? Ya berdoa, nggak tahu doa apa. Sudah berdoa, mungkin ya manggil-manggil yang kayak gitu, mungkin saya nggak tahu gitu. Kata si abahnya, udah kamu di sini ya, sok perem. Disuruh merem, Kang saya merem. Nanti kalau misalnya kalau belum ada, kalau mau tidur aja. Terus kalau misalnya udah ada impian, kamu bangun, terus pulang ke rumah, kata Kuncen itu. Setelah itu saya tertidurlah, Kang Pas tidur ada tuh impian. Mimpi saya itu wanita cantik, tapi si ininya berbaju ya putih semua. Putih. Ada mahkotanya gitu. Kata si perempuan itu ya, silumannya itu, kalau kamu ada niat di sini, silahkan aja, mau harta apa saya kasih, mau kendaraan pun saya kasih, katanya. Asal saya minta temen untuk dijadiin, bilangnya jadiin emban. Jadi emban tuh pembantu. Tetapi yang jadi embannya itu yang kamu sayangi gitu. Kalau misalnya kamu ngasih teman sama saya, so kamu mau apa? Mau kendaraan, mau gimana? Setelah gitu, saya bangun, pergi, lari. Bah, ada apa? Saya sambil ya lari dan takut tuh, ya campur gitu. Halo, Pak, saya ngimpi apa? Ya ngimpi ada perempuan. Terus gimana wujudnya? Ya cantik. Gitu. Terus bajunya apa? Ya gitu, seberapa putih gitu. Ketawa siapa? Oh iya. Terus katanya gimana? Ya kalau misalnya kamu kalau pengen kaya, dia minta temen, minta emban gitu. Ketawa dia. Oh, kamu ikhlas nggak ngasihnya? Ya apa itu? Ibu kamu. Saya kaget, Mang Saya hampir kecewa sama Bos Cece. Bos, katanya nggak minta apa-apa. Ya nggak minta tumbal gitu. Kok sekarang minta tumbalnya ibu? Oh, Bos Cece nungguin ya? Nungguin Bos Cece. Masa? Iya bos. Ya mungkin kamu beda. Mungkin kalau saya mah nggak seperti itu gitu. Kata Bos Cece. Terus kata siapa? Terus gimana? Mau lanjut apa gimana? Bah, senakal-nakalnya saya, gak mungkin saya ngorbanin seorang ibu. Itu kan, itu seorang ibu. Saya kan terlahir dari seorang ibu. Gak ada sayang, mungkin gak ada seorang ibu gitu. Masa intinya saya pengen kaya itu pengen ngebahagiain ibu saya. Masa sekarang saya kaya ibu diambil, nggak mau saya mundur aja. Oh kamu mau mundur? Ya mundur. Oh ya nggak apa-apa. Terus nggak ada efek samping nggak akan ada apa-apa. Benar. Ya udah. Setelah itu saya memutuskan sama Bos Cece pulang. Ya sempat ngobrol. Terus gitu saya pulang. Pas pulang itu mogok mobil. Kenapa bos? Mogok padahal oli sudah diganti. Ya udah diservis lah itu. Masa ya matiin starternya, starter lagi nggak hidup. Udah aja tuh kamu tunggu di sini, saya mau ke rumah si Abah katanya. Ini kenapa? Takut ada gangguan ini. Ya udah tuh. Saya nunggu itu bang. Pas nunggu itu ada kakek-kakek yang bawa cangkul itu nggak tahu siapa gitu.
Tapi pakai topi petani. Bawa cangkul, masa jam 5 subuh, masa mau ke sawah, ada kakek-kakek ngelewat, tapi nggak nanya gitu. Saya di dalam mobil itu, Kang ada kakek-kakek, tapi nggak kelihatan mukanya. Saya hiraukan aja, udah datang sama si Abah, bah ini, oh iya, tuh langsung ininya mobilnya diketuk 3 kali, sok jalan, starterin, pas starter nyala lagi si mesinnya, berangkatlah, ya pulang, saya pulang, sudah gitu, udahlah, saya mundur ya. Nah setelah saya pulang ke rumah bos saya, ditanya dari mana Don? Habis inilah sini jalan-jalan, jalan-jalan malam Jumat, kadang ada yang sesuatu aja, biasa lah. Udah saya tidur, bos saya nggak apa-apa tidur, ya sok aja nggak apa-apa. Setelah tidur saya bangun jam 1 saya jualan lagi, jualan ramai itu sampai habis tuh dagangan, ngambil lagi. Begitu si Asep datang, Don, tuh kata bos Cece lagi, ngapain lu mau ngobrol katanya. Oh iya tuh nanti saya ke rumah. Itu saya ke rumah jam 4 sore, ke rumah bos Cece. Ada apa bos? Sini. Aduh saya minta maaf ya. Beda ya, tapi saya emang nggak gitu dulu. Dia terus terang, emang bos apa? Kamu juga tahu lah, senang gitu. Saya mah masalah intim gitu. Dalam hati saya berarti dia yang ngipri gitu. Terus kalau itu saya gimana kalau hasil itu? Ya sama mungkin gitu. Tapi saya nggak ada tumal gitu. Wah masa bos? Enggak. Aneh kata saya tuh. Dia kawin mungkin ya? Ya dia kawin mungkin gitu. Tapi aneh nggak ada tumal. Kok ke kamu mah yang dibintanya ibu? Iya saya juga aneh. Ya gini bos, senakal-nakalnya saya masa ibu saya mau dikorbanin gitu kata saya tuh. Saya kan pengen kaya teh pengen ngebahagiain ibu gitu. Mau memperlihatkan diri kepada saudara-saudara saya. Oh saya mampu nih tanpa bantuan kalian gitu. Ya udah saya minta maaf ya. Kamu mau mundur aja? Ya mundur bos gitu. Kalau persyaratannya berat gitu, saya nggak mau Setelah gitu udah beres obrolan, saya jualan lagi. Kan dari stasiun ke rumah bos Cece itu deket gitu kan. Setelah singkat cerita, sesudah jualan, saya ketemu lah sama Usep. Nama samaran Usep. Sama pedagang asongan tapi beda jualannya. Usep itu jualan kacang itu. Kebetulan istrinya orang Cilacap. Mungkin si Asep cerita sama si Usep itu, saya gitu. Nah, nyamperin lah si Usep. Don, sini. Kamu benar waktu itu ikut sama bos Cece kemana, ke Ranca Buaya? Iya. Hasil enggak? Boro-boro hasil. Mintanya yang aneh-aneh, apa? Orang tua. Wah masa? Kaget tuh si Usep itu. Benar orang tua. Kayak orang gila itu orang tua mau ditumbalin gitu. Yuk ada katanya di tempat istri saya. Kalau kamu mau niat lagi, kata si Usep itu, kamu ada keberanian lagi nggak, ada niat lagi? Iyalah ada lah, saya pengen kaya lah. Yuk kalau mau ikut. Tapi saya ini nggak, gimana, modalnya minim. Bos kasbon aja tuh sama bos kamu katanya. Pasti ngasih, kamu udah dipercaya sama bos kamu. Takut nggak ngasih. Coba aja, kata si Usep. Ya udahlah kalau gitu. Setelah gitu, saya berusaha meminjam uang ke bos. Bos, saya mau kasbon boleh nggak? Mau berapa Bron? Ya nggak gede lah, paling 1 jutaan. Buat apa? Ya buat keperluan. Oh nantilah kalau ini dipotong aja kalau setor gitu. Mau sehari 50.000 atau mau 100.000 gimana? Ya udah, dikasih lah saya modal.
Ya kasbon itu 1 juta. Udah gitu saya ngehubungin lagi sama si Usep di Cicalengka. Si Usep itu, Sep, saya udah ada uang, ya itu mah buat kamu aja, perbekalan buat beli sesaji nanti di sana. Kalau saya mengantar aja, kebetulan saya belum pulang sama istri saya, sekalian aja gitu ya. Nah ikut lah. Waktu itu saya naik kereta ke Huripan sambil jualan. Nyampe lah stasiun Kroya kalau nggak salah, ya Kroya. Nah di situ saya pergi ke rumah istrinya Usep, disuguhin makan sama mertuanya gitu, mendoan gitu kan, dikasih makan mendoan gitu. Setelah gitu ke istrinya, mau bilang dulu mah mau nganter Doni gitu. Kemana, ke gunung itu ya, gunung gitu. Oh iya sok, naikkan lah, saya sakit hati sama saudara. Setelah gitu saya diajak ke Kuncen. Si Usep itu udah fasih bahasa Jawanya. Eyang, panggilan tuh Eyang. Nggak tahu ngomong apa. Mungkin nih kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini saya bawa teman, tapi dia pakai bahasa Jawa. Oh nggih, kata si Eyang itu. Saya masuk, malah dikasih kopi. Kopi itu tempatnya tuh bukannya gelas, bukannya ini, batok gitu. Minum kopi, dikasih makanan lah. Terus nanya, kenapa dek sampai mau terjun gini katanya. Sakit hati saya, yang keluarga saya dibully terus ya, wah diremehkan, dipandang sebelah mata. Emang kamu udah niat? Oh iya kalau gitu. Sesajennya apa? Dikasih ini lisannya. Waktu itu ayam tulak. Tahu ayam tulak? Bukan ayam cemani. Ayam hitam ya seperti ayam cemani, tapi di jangjangnya ada apa? Ada bulu putihnya. Disebutnya itu ayam tulak kalau di Sunda. Saya tolong cariin. Dia mau aja. Saya bantu. Kalau kamu berhasil, mungkin kamu nggak ingat sama saya. Wah tenang, saya kata saya itu. Sampai nyari itu, nemu ayam dengan harga itu 350.000 pada saat itu. Don, harganya segini. Oh udah nggak apa-apa. Sambil bawa itu sesajen lupa gitu. Komplit lah sesajen. Sisa uang itu 100.000 dalam 1 juta itu. Cep, ini gimana pun? Wah jangan mikirin pulang, sok aja kamu niatnya aja. Iya. Waktu itu malam Rabu, yuk ikut Eyang. Usep nggak ikut. Saya sama Eyangnya pergi ke suatu guhanya kecil, mungkin sebesar seperti gini lah Kang guhanya. Masuk ke guha, tapi di atasnya ada tempat jarah gitu di atasnya tuh. Di situ saya bersemedi sama si Eyangnya itu, sama kuncennya. Nggak tahu dibacakan apa, saya nggak tahu, pokoknya yang jawokan mungkin gitu, mantra gitu. Dia ritual, saya merem. Udah ritual, si Eyangnya gini-gini nih. Saya lihat tuh gini-gini, lucu pokoknya. Udah gitu, dek, siap di sini sendirian. Siap, benar. Jangan lari, jangan apa. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya kamu ngantuk, tidur katanya. Pokoknya kalau belum ada sesuatu, jangan dulu pulang katanya. Itu kisaran jam 1 malam. Setelah gitu si Eyangnya pulang ke rumah dalam jangka waktu setengah jam. Kalau saya nggak tahan, nyamuk, terus banyak kelelawar. Tidur, Kang saya sadar itu tidur. Gelap. Mimpi lagi, Mang itu ada ular tapi cantik. Ininya ke atasnya cantik, ke bawahnya ular gitu. Pas gitu dia bilang,
kamu udah bulat ya? Iya. Kamu mau kekayaan apa? Ya apa aja lah, yang penting saya kaya gitu kan. Tapi ada satu syarat katanya. Apa? Itu spontanitas, dia bilang to the point. Saya pengen ibu kamu katanya. Saya kaget, langsung kebangun. Setelah gitu saya kebangun, nggak lari Kang Ei. Saya di situ berpikir, oh setiap saya ngelakuin ini kenapa yang diminta ibu. Saya nggak paham itu. Nah, setelah gitu, sudahlah saya mundur, pulang lah ke rumah eyang itu. Si Usep tidur, si Usep. Terus ditanya, ada apa di sana? Ya saya ketiduran yang, ya nggak apa-apa. Terus ada nggak? Ada sesuatu nggak? Ada. Apa? Ya sosok ular. Ke bawahnya ular, ke atasnya cantik gitu. Terus dia bilang apa? Ya kalau saya pengen kaya ya saya minta ibu kamu. Oh minta ibu ya. Terus kamu gimana tanggapanmu? Ah enggak, yang gini, yang ke eyangnya. Saya tuh pengen ngelakuin pesugihan ini, pengen ngebahagiain seorang ibu, pengen nunjukin kepada keluarga, kepada yang ngebully, saya pengen nunjukin. Terus kalau saya ngorbanin orang tua, terus gimana? Terus saya gak ada poinnya kata saya. Oh iya ya, terus mau lanjut apa enggak? Ah enggak, saya ini udah 2 kali yang ini ngelakuin seperti ini. Yang pertama gimana ke Garut, terus minta itunya, iya sama ibu. Aduh, saya ngebangunin si Usep, Sep, bangun. Oh gimana Don, berhasil? Enggak kenapa? Enggak, itunya gaibnya minta ibu lagi. Oh gitu, berarti kamu Don nggak ada apa bagian mungkin dalam persugihan ini. Oh gitu Don, gitu Sep. Ya itu pertama kamu sama Bos Cece nggak berhasil mintanya ibu. Yang kedua sekarang mintanya ibu lagi. Berarti kamu nggak ada bagian, udahlah, mending jalani aja. Itu yang Allah berikan kata Sep. Udah kamu sebagai pedagang rokok, jalani aja sebagai pedagang rokok yang mudah-mudahan kedepannya kamu bisa jadi bos rokok katanya gitu. Kamu kalau saya udah telat ngelanjurin ini, udah ngasih wejangan, bukannya dari kemarin kata saya tuh. Ya saya nggak akan ngehalangin punya niat kamu katanya. Ya udah kalau misalnya kamu udah mentok saya kasih wejangan katanya. Ya udahlah, saya pulang ke rumah mertuanya Usep itu. Ditanya sama mertuanya udah tahu gitu kan. Gimana Dek, berhasil enggak? Enggak Bu, apa yang diminta sama itunya? Ya seorang ibu. Waduh berat juga ya kata itu. Kebanyakan cina di situ mintanya kadang anak katanya gitu. Banyak yang berhasil. Cerita tuh si mertuanya si Usep itu sampai ada yang punya bis, sama wah yang banyaknya tuh yang punya perusahaan otobis tuh ke situ katanya. Setelah gitu udah coba pulang ya, saya malu kalau lama-lama di sini. Iya tuh, nanti istri saya mau ditinggal aja. Ya udah, akhirnya saya memutuskan pulang sama Usep. Saya sambil bawa rokok itu, jualan lagi lah di kereta. Nah setelah gitu saya pulang ke bos lagi. Don dari mana? Saya dari Jawa bos. Oh kamu kasbon tuh buat ke Jawa? Ya ke siapa? Itu ke istrinya Usep katanya. Saya mau ikut gitu, pengen hiburan aja. Oh setelah gitu Kang, saya tidur karena capek gitu kan. Adalah impian sosok seorang kakek-kakek itu yang digerbong. Ya ada hubungannya dengan batu ini. Dia bilang, kamu tuh salah, kamu tuh udah tersesat. Kan kata kakek bilang itu, kamu harus sabar. Kalau kamu sabar, kamu bakal dapat rezeki. Pokoknya ada rezeki yang lebih besar gitu kalau kamu sabar. Udahlah kata kakek itu, udahlah anggaplah aja inilah kesesatan kamu.
itu kekeliruan kamu. Dari detik sekarang kamu berubah, sok kamu jalani apa, itu jalani apa adanya lah. 1.000 tapi halal, pendapatan 1.000 tapi halal, kata kakek itu. Pas gitu saya bangun, kok saya ngimpi kakek itu lagi ya. Terus dia ngasih wejangan, seperti itu wejangannya. Setelah gitu saya memutuskan untuk bantuin lagi di grosir, nggak jualan lagi karena kasihan bosnya gitu, nggak ada penambahan karyawan lagi. Terus saya usul ke bos, udah aja nyari lagi karyawan, ini nggak akan kelayanin gitu kalau berdua. Ya udahlah, kata menurut Doni bagus ya bagus, ya ayo cari, ya carilah, dapatlah karyawan namanya ya Deden ya. Nah, nemulah si Deden itu, nemu ya bekerja, saya jadi bagian administrasi gitu, keuangan. Bosnya diam, saya bekerja sama si Deden. Setelah gitu ada seseorang belanja untuk nikahan, belanja untuk idangan gitu. Namanya tuh ya, pas itu saya berbicara sama dia, bos, manggil bos saya ke pelanggan, banyak belanjanya. Iya nih mau ada acara nikahan gitu, saudara. Oh, udah lama kerja di sini. Si Mas nanya sama, udah belum mau berapa tahun ya, mau mencapai 4 tahun lah. Kelihatannya kamu sigap ininya, rajin kerjanya. Oh, masa rajin dari mana? Gini-gini aja bos kerjanya. Kalau misalnya mau ke Bali, mau nggak? Padahal dia tuh nggak tahu bercanda, nggak tahu serius ya. Ayolah, saya pengen cari suasana baru. Karena kamu ini di sini kan lagi kerja. Di sini mah gampang. Saya pengen cari suasana baru. Padahal saya ngeresponnya itu bercanda, Kang nggak serius gitu. Setelah gitu saya kerja lagi. Setelah dari dia belanja ada 2 mingguan, dia datang lagi. Gimana, mau nggak? Kemana? Ke Bali. Saya tuh, ini serius? Iya serius. Oh kirain bercanda, beneran saya serius. Kalau mau besok berangkat. Waduh, kata saya tuh, ngedadak. Kirain saya bercanda, saya bingung di situ. Pas gitu saya nggak mau ngecewain sama bos gitu ya, sama bos saya, sama bos Andre itu. Saya minta izin, bos, mohon maaf, saya mau izin mau apa? Saya mau resign bos. Loh kenapa mau resign? Apa kurang ya gajinya gimana? Bukan masalah gaji. Kalau masalah dari gaji saya udah lebih dari cukup. Pertama saya udah diaku sama bos, udah dipercaya sama bos. Saya udah berterima kasih banyak. Saya udah dianggap keluarga sama bos gitu. Susah senang sama bos gitu kan. Saya terima kasih banyak. Ya kenapa mau resign? Ya saya pengen cari suasana baru aja bos gitu. Oh gitu ya, itu malah terserah Doni katanya, mau keluar silakan, mau bertahan di sini nggak apa-apa gitu. Gimana bos? Ya itu mah terserah bos, saya mohon maaf ya kalau misalnya ada tutur kata dalam ucapan saya nggak enak di hati bos, dalam kinerja saya kurang memuaskan, saya mohon maaf gitu ya. Nah dari situ saya keluar. Sudah keluar, saya pergi ke rumah si bos itu, daerah ya masih di daerah sekitaran Rancaikek, memutuskan untuk ikut kerja di Bali. Bos, ya udahlah saya ikut, tapi udah bilang sama itu, udah, tapi gimana ya diizinin, saya nggak mau ngecewain karena saya ditolong sama dia dari pertama saya punya penginapan, dikasih makan, dikasih kerjaan, masa saya harus ngecewain. Terus
pergi tanpa pamit gitu. Tadinya baik ya harus baik lagi. Ya udah kalau gitu ya besok kita berangkat. Akhirnya berangkatlah ke Bali. Nah di situ ada hikmahnya ya, mungkin semenjak dikasih batu ini nggak tahu ya, mungkin hikmahnya dari Allah langsung, mungkin tahu mungkin perjalanan saya manis pahitnya gimana ya, di situ saya menemukan hikmahnya. Tapi gitu. bukan percaya ke batu kan? Bukan percaya ke batu, ini mah cuman hiasan gitu kan. Ini mah hiasan gitu kan, aksesoris. Nah mungkin itu Mang Ei yang saya sampaikan, pengalaman saya, perjalanan saya. Jadi waktu ke Bali belum sempat pulang ke rumah dulu? Belum. Langsung berangkat Langsung ya? berangkat. Nah saya mau tanya sedikit, Iya. Bos Cece sampai sekarang masih ada nggak? Kalau Bos Cece itu belum tahu. Belum pernah ketemu lagi? Belum pernah ketemu lagi. Gitu. Kabar-kabarnya? Kabar-kabarnya mungkin belum tahu. Dari tahun 2006 sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum gitu. ketemu belum lagi? ketemu. Karena gitu. sudah lama di Bali ya? Iya. Oke baik. Ya, gitu. Sobat ternyata kisah ini belum berakhir. Yang jelas Kang Doni melanjutkan perjuangan kehidupannya di Bali. Nanti ada kisah-kisah yang menarik. Kalau Anda suka dan ingin mendengarkan kisah selanjutnya, silakan komentar di bawah ya. Kang Doni, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita tunggu kisah selanjutnya di Bali. Ya, entah apa itu ceritanya. Ya, mungkin Kang lebih Ei. mistis lagi ya. Lebih mistis Kang Ei mungkin. Ya. Terima kasih Kang Doni. Sama-sama, Kang Ei. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.